Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan yang berkenaan dengan tema kita yaitu fruitful. Saya ajak kita untuk melihat dari Kolose 1. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saya tertarik pada ayat ini dan kita akan lihat sama-sama kedua ayat ini. Dari sini nanti kita akan berkembang lebih jauh. Tapi saya ajak untuk lihat kita lihat ayat yang pertama dulu, ayat 9. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose seperti ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, mendengar apa? Yaitu ayat 1-8, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Apa yang dia doakan? Yang didoakan Rasul Paulus bukan supaya jemaat baik-baik saja. Yang didoakan bukan supaya diberkati, memang itu perlu, jemaat yang diberkati. Yang didoakan bukan supaya mereka punya, gedung baru. Supaya mereka bisa beribadah dengan baik, enggak. Saya enggak berkata seperti ini bukan berarti bahwa kita enggak perlu gedung. Kita perlu gedung, kita bersyukur. Tetapi buat Rasul Paulus ada sesuatu yang lebih penting dari gedung. Ada yang lebih penting dari berkat-berkat Tuhan. Ada yang lebih penting dari mungkin kesehatan. Hari-hari ini kita lagi prioritas dengan kesehatan. Ada yang lebih penting, yaitu apa? Ada 3 hal yang didoakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Yang pertama, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi ada 3 yang didoakan Rasul Paulus untuk jemaat Kolose. Hikmat, pengertian yang benar, supaya bisa tahu kehendak Tuhan. Nah, saudara jangan protes, ini kok buahnya ada jamurnya. Jangan fokus sama gambarnya, ini hanya untuk membantu saja. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat apa yang didoakan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Nah, saudara perlu tahu bahwa dalam sejarahnya, beberapa ahli Alkitab memperkirakan bahwa Rasul Paulus tidak pernah datang ke Kolose. Kemungkinan juga jemaat Kolose itu bukan Rasul Paulus yang memulai. Beda dengan Efesus atau Korintus, itu Rasul Paulus yang memulainya. Tapi ada beberapa tafsiran bahwa Kolose ini bukan jemaat yang dimulai oleh Rasul Paulus. Kemungkinan dimulai oleh Epafras. Orang ini ada disebutkan di ayat ke-6 atau ke-7. Nah, jadi Rasul Paulus ini berbicara kepada bukan anak-anak rohani, tapi kepada cucu-cucu rohaninya. Dia nggak pernah ketemu langsung, mungkin dia juga nggak terlalu kenal dengan jemaat itu, tapi dia selalu mendoakan jemaat di sana. Apa yang dia doakan sekali lagi, bukan berkat, kesehatan, gedung baru. Sekali lagi saya tidak anti gedung baru, kita perlu gedung, tapi itu bukan yang terutama. Dan kita perlu belajar bahwa dalam masa-masa ini, kita sangat perlu 3 hal ini. Hikmat, pengertian yang benar, dan mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Hikmat yang dimaksud di sini bukan hikmat manusia, bukan hikmat dunia, tetapi hikmat dari Allah sendiri. Yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 1 menulis bahwa Rasul Paulus menulis, bagi dunia, salib atau Kristus itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita anak-anak yang dipanggil, Kristus itu adalah hikmat Allah. Ada amin? Menerima Kristus, menerima salib, menerima pengorbanan Kristus, itu adalah hikmat Allah. Dan itu yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Nilai-nilai Kristus harus selalu menjadi bagian dari hidup kita. Saudara, dalam masa-masa seperti ini, kita sangat perlu yang namanya hikmat Tuhan. Yang dimaksud dengan hikmat ini bukan sekedar supaya cerdas atau pintar. Karena saya percaya
Setiap orang itu adalah punya kecerdasannya. Setiap orang punya kepintarannya masing-masing. Untuk jadi orang cerdas dan jadi orang pintar tidak perlu ikut Tuhan. Sekali lagi, jangan salah tafsir ya. Bukan berarti saya anti ikut Tuhan. Sekali lagi saya katakan, untuk jadi cerdas dan pintar tidak harus selalu ikut Tuhan. Tetapi untuk berhikmat kita harus selalu ikut Yesus. Amin. Ada beda antara hikmat dan cerdas. Tidak selalu orang yang berhikmat itu yang paling cerdas. Saya ulangi sekali lagi. Tidak selalu orang yang berhikmat itu orang yang paling cerdas. Anda tidak perlu jadi orang yang paling cerdas di ruangan ini. Anda tidak perlu jadi orang yang paling pintar di keluarga Anda. Anda tidak perlu jadi orang yang paling hebat di perusahaan Anda atau di dunia. Tetapi Anda bisa menjadi orang yang paling berhikmat di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Karena hikmat itu adalah Kristus sendiri. Hikmat itu memberikan kepada kita keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil ketika kita tidak tahu harus bagaimana. Satu contoh, baru-baru ini mungkin kalau Anda masih punya anak-anak yang sekolah, dalam hari-hari ini masih bingung antara PTM, tahu ya PTM? Pembelajaran tatap muka. Nah beberapa hari yang lalu, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang anaknya satu sekolah dengan anak saya, mengerti bahwa ada satu event di mana anak-anak diminta untuk ikut tes di sekolah dengan memakai komputer. Ini sebagai percobaan karena anak-anak sudah divaksin 2 kali. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sebagian besar divaksin 2 kali. Jadi sudah mulai pede, ya kan? Sudah mulai datang ke mall. Siapa yang belum ke mall? Sudah mulai datang ke sana ke sini, sudah mulai ikut pesta, sudah mulai ikut keramaian karena sudah pede, sudah 2 kali vaksin, nggak apa-apa. Hati-hati, tetap kita perlu hikmat. Amin. Nah, anak kami diminta untuk datang ke sekolah untuk ikut pembelajaran tatap muka dengan satu testing untuk tes karena mendekati ujian. Nah, sebelum mengikuti tes itu, setiap orang tua disodori surat pernyataan yang menyatakan bahwa kami orang tua bertanggung jawab untuk keselamatan anak-anak kami dan kami tidak akan meminta sekolah untuk bertanggung jawab. Intinya seperti itulah. Lalu kami disuruh tanda tangan. Nah, kalau saudara jadi orang tua seperti saya, apa yang Anda lakukan? Yang setuju untuk anaknya ke sekolah, boleh angkat tangan? Gak apa-apa, ini survei, saya gak tahu Anda kok. Saya gak kenal Anda. Saya cuma kepingin tahu. Yang setuju anaknya sekolah untuk ikut, oke, ada sebagian. Yang gak setuju, ada juga. Yang gak angkat tangan? Gak punya anak Pak. Gak sekolah anak saya Pak. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada kebingungan kan. Ada yang setuju, ada yang gak setuju. Ada yang gak apa-apa, kita kan sudah divaksin. Ada yang, loh walaupun divaksin tapi kita masih bisa kena. Kasihan nanti kalau anak-anak kena, betul gak? Kalau kita dengerin pendapat A, pendapat B, pendapat C, semakin banyak pendapat Anda dengarkan, 100 orang Anda dengarkan, 100 pendapat Anda dapatkan. Lalu gimana? Ya kita minta hikmat Tuhan. Saya juga bingung gimana ini. Kalau saya tidak perbolehkan anak saya pergi, nanti anak saya protes. Pak, teman-teman saya ikut kok, saya nggak boleh. Kan saya udah divaksin. Kalau saya perbolehkan, nanti ada anggota keluarga saya yang marah ke saya. Kamu tuh nggak sayang anak. Betul nggak? Sudah tahu anak masih kecil kok. Itu kan nggak penting, itu harus di rumah saja. Nah, bingung. Kita sebagai orang tua bingung. Lalu apa yang saya lakukan? Minta hikmat Tuhan. Nah, minta hikmat Tuhan. Kebetulan kami ada grup orang tua anak-anak siswa. Jadi saya WA di grup. Pak, Bu, mohon info kalau anak kami nggak ikut di sekolah, karena ini kan pakai komputer. Apakah berpengaruh kepada penilaian anak? Lalu Bapak gurunya menjawab, nggak ada pengaruh. Kalau Anda jadi saya gimana? Ya nggak usah toh. Kecuali kalau berpengaruh, betul nggak?
Lah tapi untuk yang berani nanya ke grup itu, ya baru saya. Yang lainnya cuma nanya gini, Pak kapan dikumpulkan? Pak kapan dikumpulkan? Pak kapan berangkatnya? Jamnya gimana Pak? Semuanya tanya detailnya, tanya teknisnya. Saya nggak mau tanya teknisnya, saya tanya apa konsekuensinya. Karena buat saya itu yang terpenting. Kalau memang kalau tidak memang mempengaruhi penilaian, ngapain anak kita harus ke sekolah? Betul nggak? Jadi saya tanya lagi, baik Pak, kalau tidak mempengaruhi penilaian, berarti bisa dilakukan di rumah? Bisa Pak. Lah ya kalau bisa ngapain ke sekolah? Nah itu namanya hikmat. Saya tidak melanggar peraturan sekolah, saya juga tidak mengecewakan anak saya tidak mengecewakan orang-orang di rumah saya, istri, keluarga saya yang lain. Bisa mendukung keputusan saya. Kenapa? Karena kita minta hikmat. Amin. Dalam segala hal dalam kehidupan ini, saudara kan dihujani dengan pilihan-pilihan. Mau pilih yang sini apa yang sana? Mau pilih bekerja yang sama atau cari pekerjaan lain? Mau tetap di kantor yang sekarang atau mau cari alternatif? Anda kan selalu ada banyak pilihan. Dan kita semua perlu hikmat. Amin. Lalu yang kedua, kita perlu pengertian yang benar. Kita bisa mengerti, tapi mungkin pengertian kita keliru. Karena itu sangat perlu untuk kita membuka diri, berdiskusi. Cari tahu pendapat orang lain. Tidak menganggap diri benar. Kita harus selalu belajar rendah hati, saudara. Karena saya percaya, hikmat Tuhan hanya diberikan pada orang-orang yang rendah hati. Yang setuju katakan amin. Anda boleh pintar, Anda boleh cerdas, boleh kaya, boleh segala macam. Tapi kalau Anda nggak rendah hati, hikmat Tuhan nggak akan turun. Mungkin Anda cerdas, mungkin Anda bisa cari uang yang banyak. Mungkin Anda bisa punya teman yang banyak, tapi Anda tidak punya hikmat. Anda tidak tahu bagaimana harus menggunakannya dengan benar. Tapi karena hikmat Tuhan yang menuntun kita bisa mempergunakannya untuk maksud dan tujuan yang mulia. Demikian juga dengan pengertian yang benar. Kita perlu hikmat dan pengertian benar supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang sempurna. Karena setiap kita punya maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Maksud tujuan Tuhan buat saya dan buat saudara beda. Anda harus cari tahu, Anda harus kenal, Anda harus mengerti dengan sungguh-sungguh. Anda perlu hikmat Tuhan. Minta setiap hari hikmat Tuhan. Supaya Tuhan menuntun setiap pilihan-pilihan yang harus ada. Nah ini yang didoakan oleh Rasul Paulus dan saya percaya ini juga didoakan oleh para pemimpin saudara di tempat ini. Amin. Terutama oleh Bapak Gembala kita yang senior. Dia selalu berdoa buat kita supaya kita menerima hal-hal ini. Nah kalau kita sudah menerima 3 hal ini, maka hasilnya ayat 10. Sehingga hidupmu apa? Layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Yang kedua, kamu memberi buah, baru berbuah. Dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Jadi kalau kita udah terima 3 hal tadi, baru kita bisa mendapatkan 3 hal ini. Di antaranya salah satunya berbuah. Jadi kita nggak akan bisa berbuah kalau kita nggak punya hikmat, pengertian yang benar, dan mengerti kehendak Tuhan. Jangan buru-buru mau berbuah. Karena kita bisa saja berbuah yang banyak tapi keliru. Betul nggak? Amsal mengatakan kerajinan itu sia-sia kalau kita tidak mengerti. Tanpa pengetahuan yang baik, kerajinan pun sia-sia. Anda mungkin orang paling rajin, Anda mungkin orang nggak malas, Anda banyak hasilnya. Tapi kalau nggak benar, jadinya keliru. Mestinya tanam jeruk, Anda tanam mangga. Mestinya kepingin dapat buah yang manis, mangga manis, dapatnya yang kecut. Karena jeruk, ya sama-sama ada vitamin C-nya sih. Sama. Cuman yang dicari bukan yang itu. Anda keliru rajin. Artinya tidak dapat hasil yang diharapkan. Hasilnya adalah yang pertama, layak dan berkenan. Kita semua hidup di dunia ini, tujuan akhir kita cuma satu. Yaitu supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hasil apapun yang kita dapatkan,
Semuanya supaya menyenangkan Tuhan kita. Setuju? Percuma kalau kita berhasil, sukses, hebat, tapi Tuhan gak berkenan. Bukan itu yang dimau Tuhan. Kita harus cari tahu, Tuhan maunya aku ini berhasil yang bagaimana? Kita harus cari tahu. Dan yang kedua, berbuah. Nah, ini adalah tema kita. Sekarang saya akan masuk ke tema berbuah ini. Ketika saya mendapatkan ayat ini tentang berbuah, maka yang muncul, yang diingatkan Tuhan oleh saya adalah dari Matius 13. Tentang benih yang berbuah. Mari kita baca bergantian ayat ini. Anda pasti sudah tahu tentang perumpamaan penabur. Karena itu saya nggak akan baca semua. Saya langsung ajak ke bagian Yesus menjelaskan apa arti dari perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Karena saya percaya kita semua adalah murid-murid. Yang percaya katakan amin. Nah, keluar lagi yang namanya kata mengerti. Betul? Anda boleh dengarkan firman, Anda boleh dengarkan khotbah, Anda boleh baca buku rohani paling hebat sekalipun, tapi kalau Anda enggak ngerti, itu percuma. Kalau Anda enggak belajari sungguh-sungguh, kalau Anda enggak cari tahu apa maksud Tuhan dengan ayat ini, firman itu bisa diambil oleh si jahat. Kita sangat perlu hikmat Tuhan untuk mengerti firman. Kenapa? Karena ada begitu banyak firman. Kalau saudara tidak punya hikmat Tuhan, saudara bingung ayat yang mana yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang ada ayat yang kelihatannya berlawanan. Betul nggak? Contoh, saya kasih contoh. Kasihilah musuhmu. Ada nggak ayatnya? Ada kan? Tapi ada ayat lain berkata gini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada nggak ayatnya? Dua-dua ada ayatnya kan? Terus yang mana yang dilakukan? Kalau pergaulan yang buruk, itu kan sama orang yang nggak baik kan? Boleh dikatakan tuh sama orang jahat. Boleh dikatakan tuh musuh kan? Loh, kita nggak boleh bergaul. Tapi katanya suruh mengasihi. Loh, yang benar yang mana? Saya juga nggak bisa menjelaskan. Hanya firman Tuhan yang bisa menjelaskan, Roh Kudus bisa menjelaskan kepada saudara. Kapan saudara harus meninggalkan pergaulan, kapan saudara harus mengasihi. Setuju? Karena setiap orang nggak bisa, istilah Jawanya itu gebiah uyah. Anda tahu gebiah uyah? Menggeneralisir. Oh pokoknya kalau ini ya harus begini. Pokoknya kalau gini harus begini. Nggak bisa. Karena tergantung situasi Anda. Tergantung kondisi Anda. Ayat mana yang bisa dilakukan? Apakah Anda harus tetap tinggal di pergaulan itu, mengasihi mereka, sekali-sekali datang, atau Anda harus tinggalkan sama sekali? Saya nggak bisa jawab. Hanya Roh Kudus yang bisa menuntun Anda dengan hikmat dan pengertian yang benar. Ini salah satu contoh. Ada banyak ayat yang lain. Ada banyak ayat yang lain. Nanti kalau saudara kepingin tahu, Anda bisa berdiskusi dengan gembala komsel Anda. Karena gembala komsel itu orang-orang yang sudah lebih senior, lebih punya pengalaman. Ini contoh, Anda harus mengerti firman. Melaksanakan firman itu yang mana di saat yang tepat. Nggak bisa langsung semua disamain. Terus, ayat 20 saya baca. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21. Ya, ini yang kedua. Ada orang yang dengar firman, ngerti, tapi nggak tahan dianiaya dan ditindas. Misalnya, mungkin Anda anak Tuhan melakukan hal-hal yang benar sesuai firman di kantor atau dalam pergaulan, lalu Anda mulai dibenci oleh bos Anda. Anda mulai dibenci oleh teman-teman Anda. Wah, Pak Pendeta datang ini. Wah, Bu Pendeta datang. Pergi. Anda mulai dianiaya kan? Anda kan mulai teraniaya, diintimidasi. Satu kali mungkin Anda berkata, saya di dalam Kristus, saya kuat. Nah, besoknya digituin lagi. Baru 2 kali, saya di dalam Kristus, saya anak Tuhan, tetap kuat. Coba kalau berminggu-minggu digitukan. Lama-lama Anda nggak tahan. Lama-lama Anda ikut kebiasaan yang lama. Nah ini yang
perumpamaan kedua. Yang dianiaya, ditindas, gak kuat. Akhirnya kembali. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, tapi khawatir. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Anda bisa terima firman, Anda bisa ngerti, tapi Anda khawatir dengan hidup Anda. Anda takut tidak bisa makan. Anda takut tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Kekhawatiran itu akan menghimpit Anda sehingga Anda tidak akan berbuah dalam kehidupan Anda. Saya mau sharing kemarin saya ditegur sama tukang parkir, sudah. Iya, Anda nggak salah dengar. Tukang parkir. Tukang parkir itu menegur saya, bukan firman Tuhan, tapi mengingatkan saya tentang khawatir. Kok ya pas ya ayatnya tentang khawatir. Jadi ceritanya kemarin tuh ada satu teman sekolah saya yang sama-sama tinggal di Denpasar. Dia minta tolong saya untuk membantu mencarikan orang yang mau mengontrak rukonya. Dia punya ruko kosong. Tolong dong carikan siapa mungkin teman gereja atau pekerja yang butuh untuk bisnisnya ngontrak ruko. Saya diundang datang. Oke, saya lihat rukonya supaya saya tahu. Lalu ngobrol-ngobrol ada tukang parkir di sana. Ini setelah saya berpisah dengan teman saya pulang. Lalu saya ditanyain sama tukang parkir, Pak, ngapain sih tadi kok foto-foto segala? Dia pikir saya tukang sita bank mungkin ya. Mau nyita kan sekarang ini ada banyak orang nggak bisa ngelunasi kredit lalu disita. Dipikir saya ini petugas bank. Pak, kenapa itu tadi di foto-foto? Oh ini loh mau disewakan, saya bilang gitu. Oh iya Pak, dulu tuh pernah. Lalu dia mulai cerita, saya nggak nanya. Tukang parkirnya mulai cerita, iya Pak, dulu tuh pernah ada orang bank datang. Karena orang bank dipikir saya juga orang bank. Dulu ada orang bank Pak, beberapa saat lalu datang. Katanya mau nyewa, tapi nggak jadi. Lalu sekarang nggak tahu gimana. Terus saya nyeletuk ini. Di luar kesadaran saya nyeletuk. Ya Pak, doakan supaya cepat laku Pak. Kalau disewa bank kan nanti Bapak juga income-nya meningkat, betul nggak? Kalau bank rame kan banyak yang parkir. Kalau banyak yang parkir kan tukang parkir income-nya meningkat. Logis kan? Tahu jawabannya apa? Sudah Pak, semua itu diatur oleh yang di atas. Malu nggak saudara? Malu saya. Saya diingatkan oleh tukang parkir. Sudah Pak, nggak usah gitu-gitu. Semua diatur sama yang di atas. Saya tahu dia bukan anak Tuhan, Yesus. Dari caranya dia ngomong saya tahu. Tapi dia punya iman kepada Tuhannya. Masa kita kalah sama anak-anak dunia? Amin. Kita harus punya iman, nggak boleh khawatir bahwa Bapa di surga akan memelihara kita. Yang setuju katakan amin. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Pulang saya ketenggengan. Anda tahu ketenggengan? Seperti ditampar. Tuh loh. Masa kamu gitu aja takut, khawatir. Tukang parkir aja punya iman. Kita gak perlu khawatir. Bapa kita di surga memelihara anaknya. Kita tidak perlu meminta-minta. Bahkan akan disediakan semuanya cukup. Amin. Nah, yang terakhir. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Firman itu baru bisa berbuah ketika kita mengerti dengan hikmat Tuhan, dengan pengertian yang benar, dan kita harus menolak segala macam kekhawatiran dunia. Yang setuju katakan amin. Doa saya supaya kita semua menerima firman. Benih itu tinggal di dalam kita. Bahkan boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima perjamuan